Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Harga beberapa komoditi harian di Pasaman Barat naik tajam. Surat edaran Gubernur Sumbar tentang pakaian wajib aparatur sipil negara jadi berkah tersendiri bagi pengrajin batik di pesisir selatan. Saat ini, masyarakat di Jorong Patamuan, Nagari Talu, Pasaman Barat mengeluhkan kelangkaan air bersih. Pasalnya, sungai yang selama ini menjadi sumber air bersih warga tak bisa digunakan secara maksimal karena kerap berair keruh dan alirannya juga tak lagi lancar. Diduga hal ini terjadi karena adanya penyumbatan di daerah hulu usai dihoyak gempa akhir Februari lalu. Warga juga mengeluh karena air sungai tersebut juga keruh dan berbau, sehingga tak layak untuk dijadikan sumber air minum. Sebelumnya, sebagian besar warga di daerah ini menggunakan air bersih dari aliran PDAM yang dialirkan secara gratis. Namun saat sekarang, air dari PDAM tersebut tak lagi mengalir karena pipanya patah di beberapa tempat. Untuk mengantisipasi kesulitan air, warga beramai-ramai membuat sumur. Namun sumur yang mereka buat tak bisa digunakan secara maksimal karena airnya berminyak, keruh dan berbau. Meski telah dilakukan berbagai cara, namun warga tak menemukan solusi yang tepat. Untuk mendapatkan air yang kualitasnya baik, warga harus mengambil air di daerah hulu sungai menggunakan jerigen atau ember. Sedangkan warga yang mampu secara ekonomi memilih jalan pintas dengan cara membeli air dengan galon. Airnya keruh, bau. Jadi kuning. Yo, tinogan kalau bahasa Jawa kami suka. Minum kadang di cari tempat lain. Ke bukit tuh, dekat gantiang tuh. Pakai jerigen, pakai ember tuh di bak sama becak. Kok dapat mau dipelok air itu teh sumber daya kami. Sumber daya alam kami itu yang kami butuhkan kini air teh. Payah bona dok lai air ni. Selama tu teh elok kotango ya kini dah elok air tu le do sejak kampung. Lai dah tu ni kan semua ni kini ni ya cuman elok lah dipakai air untuk minum dok bisa doh. Pemerintah Nagari setempat telah berupaya dan berkoordinasi dengan pihak PDAM untuk mengatasi kesulitan air bersih di daerah Patamuan. Nagari telah berupaya juga di samping PDAM ada semacam Pamsimas yang kemarin itu Nagari telah berupaya untuk memperbaiki dan alhamdulillah untuk 3 jorong itu sudah dinikmati. Khusus untuk Patamuan itu terdapat sumber air yang bermasalah. Kemudian nanti juga sembari itu kami pemerintah Nagari tetap ingin berkoordinasi dengan PDAM agar air yang terkendala di pipa PDAM bisa dinikmati oleh masyarakat. Peristiwa bencana alam merupakan sesuatu yang tak bisa diprediksi. Namun pemerintah kabupaten harus serius dan cepat tanggap mengatasi dampak dari bencana alam, sehingga masyarakat tak menjadi korban. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kawasan lantai 2 Blok A Pasaraya Padang adalah salah satu sentra perdagangan barang-barang elektronik seperti televisi, sound system, hingga suku cadangnya. Anda yang masih kebingungan mencari alat untuk menangkap siaran televisi digital atau set-top box, disinilah tempatnya. Ada puluhan toko di Blok A ini yang menjual alat tersebut. Set-top box adalah alat tambahan bagi Anda yang memiliki televisi model lama atau televisi tabung untuk menangkap siaran digital. Dengan set-top box ini, Anda tidak perlu mengganti televisi lama atau membeli televisi model terbaru. Cukup dengan memasangkan set-top box, televisi lama Anda sudah bisa menangkap siaran televisi digital dengan kualitas gambar dan suara yang lebih jernih. Set-top box dijual dengan kisaran harga dari Rp250.000 hingga Rp350.000.
tergantung merek yang tersedia. Saat membeli pun, Anda akan diajarkan cara memasang dan menemukan siaran televisi digital. Bahkan, pekerja toko ini juga menerima jasa pemasangan ke rumah-rumah bagi yang gagap teknologi. Oh, kalau untuk jasa sih lumayan ada Bang, soalnya kan para ibu-ibu atau bapak banyak belum mengerti cara proses pencariannya kan itu. Ya. Nah, Abang sendiri menyediakan jasa itu? Kami sangat ingin membantu kan kalau ada ibu-ibu itu yang membeli yang tidak pandai atau yang kurang mengerti bisa dibantu ke rumahnya sekalian gitu. Rencananya mulai tanggal 30 April lalu, pemerintah akan mematikan siaran televisi analog secara bertahap yang dikenal dengan program Analog Switch Off atau ASO. 116 kabupaten dan kota di tanah air, termasuk Kota Padang dan 10 kota kabupaten lain di Sumatera Barat, tidak lagi bisa menerima siaran televisi analog. Lembaga penyiaran seperti SCTV dan Indosiar akan beralih ke siaran televisi digital. Namun karena ketidaksiapan infrastruktur, rencana ASO di Sumatera Barat ditunda pemerintah dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Salah satu tempat usaha pengrajin batik khas Minang di Kecamatan Lunang, Pesisir Selatan, kini tengah sibuk menyiapkan pesanan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemda Pesisir Selatan. Dewi Hapsari, pemilik industri kecil menengah khusus batik, sedang mengerjakan ratusan helai kain batik dengan corak khas pesisir selatan, yaitu batik Manderubiah. Banjirnya pesanan ini dialami Dewi sejak dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat bulan Februari lalu tentang pakaian kerja pegawai atau karyawan setiap hari Kamis dan Jumat. Setiap hari Kamis, aparatur sipil negara hingga karyawan swasta diminta menggunakan pakaian batik atau tenun berciri khas yang disesuaikan dengan masing-masing daerah. Sedangkan hari Jumat menggunakan pakaian muslim atau menyesuaikan dengan kearifan lokal bagi yang beragama non-muslim. Surat edaran ini tentu saja menjadi berkah tersendiri bagi pelaku UMKM yang sempat terpuruk dihantam badai pandemi COVID-19. Setidaknya, surat edaran gubernur tersebut bisa membangkitkan kembali usaha mereka yang nyaris gulung tikar. Alhamdulillah lah, di 2022 ini pesanan banyak. Ketika ada, maksudnya pemerintah sangat mendukung usaha kita IKM yang ada di pesisir selatan, karena himbauan atau surat edaran dari Bupati bahkan Gubernur untuk memakai produk atau produk IKM yang diproduksi di lokal di daerah masing-masing. Sangat berterima kasih lah kepada Pemda sudah mendukung sekali para IKM yang ada di pesisir. Bahkan di masa pandemi ini kita merasa terbantu sekali untuk meningkatkan ekonomi kita. Salah satu tujuan pemerintah dalam pengaturan pakaian seragam tersebut untuk melestarikan nilai-nilai budaya Sumatera Barat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan kerja di perkantoran. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Pesisir Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.